Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi Kabupaten Pesawaran. Di episode ke-12 podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang mana beliau belum lama ini mendapatkan penghargaan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Bapak Pujira Harjo. Dia adalah seorang penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran. Selamat pagi Mbak Aim. Selamat pagi, Mas Bagus. Gimana Mbak Aim, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Langsung saja Mbak Aim ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Mbak Aim ini mendapatkan penghargaan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kalau boleh tahu, penghargaan apa sih Mbak? Penghargaan terbaik 1 pendamping proses produk halal, Mas. Pendamping proses produk halal. Ya, Terbaik 1. terbaik Wow, 1. luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat Mbak Aim. Dan Terima kasih. saya juga menyampaikan pesan dari Bapak Kepala Kantor. Beliau mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih dan beliau cukup bangga dengan apa yang telah dicapai oleh salah satu ASN di Pesawaran ini. Terima kasih. Mbak Aim, jadi pendamping proses produk halal Ya. itu yang mengikuti pendampingan itu atau yang mendampingi itu sebenarnya siapa sih, penyuluh kah atau bisa dari unsur lain? Untuk menjadi pendamping PPH itu bisa dari unsur lain. Semua masyarakat itu bisa menjadi pendamping PPH, Mas. Jadi kalau dulu saya lewat penyuluh agama Islam, kemudian mulai pendaftaran, kemudian dilatih. Ada pelatihannya, Mas. Itu selama 3 hari atau sampai 4 hari. Itu nanti dipilih siapa yang lulus dan siapa yang berhak untuk mendapatkan sertifikat pendamping PPH. Jadi tidak harus dari unsur penyuluh ya? Tidak, Mas. Nah, Jadi semua orang bisa. Kebetulan memang kemarin Mbak Aim posisinya sudah menjadi seorang penyuluh. Iya. Oke. Jadi dari berapa banyak itu yang mengikuti menjadi pendamping? Kalau untuk wilayah Pesawaran sendiri itu ada 72 dari penyuluh. Itu yang berhasil lulus itu hanya 50 orang. Kemudian berhasil mengisi akun pendamping PPH. Itu nanti kan dikasih akun, Mas. Dan itu mereka disuruh mengisinya di antara biodata kita. Tetapi ada saja pendamping yang sudah lulus itu tidak bisa mengisinya dikarenakan mungkin karena tidak menginginkannya. Itu ada sekitar 45 orang. Kayak dari Pesawaran segitu ya? Iya. Artinya itu kan kemarin penghargaan itu untuk seluruh yang ada di Provinsi Lampung. Dan Mbak Aim dapat terbaik 1 Iya, dengan berhasil mengumpulkan berapa Mbak? 25 pelaku usaha. Pelaku usaha. Oh, jadi dari selampung ini Mbak Aim yang terbaik 1 ya, yang terbanyak mengumpulkan. Iya, Oke, nah sekarang kita masuk ke produk halalnya ya. Jadi sasarannya ini siapa? Sasarannya pelaku usaha UMKM, Mas. UMKM. Iya. Jadi mereka yang memiliki usaha tetapi masih rumah tangga. Jadi belum skala besar itu kita datengin. Awal mula ini sebenarnya bukan saya mendatangi, Mas. Jadi ada satu pelaku usaha pada tanggal, saya ingat betul pada tanggal 17 Maret 2022 beliau saya daftarkan. Beliau berkunjung ke tempat saya itu sebelum bukanya produk self declare sehati 22 ini, Mas. Jadi sebelum itu beliau sudah menginginkan sertifikat halal, kemudian ada kesempatan pada tanggal 17 Maret saya daftarkan. Nah, dari situ mungkin karena saya perlu belajar banyak, jadi masih ada yang perlu saya perbaiki, dikembalikan pada tanggal 14. Dari situ saya belajar bahwa oh kesalahannya seperti ini. Dan mungkin dari awal karena saya dari awal dimintanya itu produknya bukan produk yang yang sedikit, tetapi itu ada beberapa produk
dan saya diberikan kesempatan untuk mendampingi itu. Jadi dari awal sudah dikasih tantangan yang tidak biasa, kemudian di situ belajarnya lebih dari itu. Produk kan gini Mas, dari pendampingan produk usaha itu, misalkan gini, ada pelaku usaha yang memiliki beberapa produk. Jadi satu akun itu bisa mendampingi 10 produk. Iya ya. Dari satu pelaku usaha itu saya mendampingi 10 produk. Jadi misalkan satu produk itu ada untir-untir, kemudian ada cutik gigi. Nah dari situ prosesnya itu, misalkan untir-untir itu bahannya memakai apa aja, tepung terigunya itu memakai merek apa, kemudian nomor sertifikat halalnya itu berapa, kemudian produsennya apa, kemudian masa berlaku dari sertifikat halal itu sampai tanggal berapa, sampai bulan berapa, bahkan sampai tahun berapa. Sebegitu detailnya untuk melakukan proses pendampingan. Berbeda dengan kita mendampingi pelaku usaha, misalkan pelaku usaha serbuk kopi. Nah, itu mungkin tidak perlu membutuhkan nomor sertifikat halal yang kita ambil bahan-bahannya. Jadi apa tadi nama programnya? Self Declare Sehati Dua-Dua. Itu di launching memang program Kemenak Pusat ya? Iya, benar. Di launchingnya kapan sih? Nasional. Di launching pada tanggal 17 Maret 2022 itu sampai tanggal 30 Juni 2022. Dan sekarang dibuka lagi Mas, kabar gembiranya dari BBJPH dibuka kembali untuk tahap 2 itu pada tanggal kemarin 24 Agustus 2022 sampai 17 September. Oh, jadi memang sasarannya memang dari program ini memang UMKM ya? UMKM. Oh, gitu. Dan itu dikenakan biaya nggak? Gratis. Benar-benar. Jadi gratis. Untuk mendapatkan sertifikat halal di program ini gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Benar. Tinggal kesadaran dari pelaku usaha tersebut. Mungkin jika pelaku usahanya itu di kota ya Mas ya, itu mungkin masih banyak kesadaran bahwa pentingnya akan sertifikat halal tersebut. Tetapi ketika memasuki pada daerah-daerah pedalaman atau mungkin masyarakatnya yang kurang terlalu paham, nah, di situ mungkin ada tantangan buat pendamping PPH sendiri untuk mensosialisasikan kembali bahwa sertifikat halal ini sangat penting bagi pelaku usaha. Oh iya, jadi memang sekarang ya masyarakat sudah mulai sudah mulai cerdas ya. Iya benar, jadi untuk kalau memilih kita beli produk terus ada logo halalnya, kita lebih yakin lagi sekarang. Benar. Oke, jadi kemarin dipanggil ke Kanwil pas tanggal berapa? Tanggal hari Jumat kemarin, Mas. Jumat kemarin ya? Iya. Jadi berapa orang yang diberikan reward kemarin? 3 orang, terbaik 1, terbaik 2, dan terbaik 3. Yang terbaik 2 dan 3 dari mana itu? Terbaik 2 dari Metro, kemudian terbaik 3 dari Tanggamus. Itu penyuluh juga? Penyuluh juga. Penyuluh? Iya. Oh iya. Jadi memang ini dari awal sudah disampaikan oleh Kak Kanwil bahwa akan diberikan reward atau gimana? Kok tiba-tiba bisa dapat reward gitu? Iya benar. Ketika pertengahan Juni itu Kak Kanwil menyapa para penyuluh. Jadi khusus untuk penyuluh diberikan apresiasi bahwa apabila mendampingi pelaku usaha itu yang terbanyak akan diberikan reward. Itu janji Kak Kanwil dan alhamdulillah Bapak Kepala Kantor Wilayah menepati janji tersebut pada hari Jumat kemarin. Oke deh. Jadi seperti itu ya ini kronologinya ya. Benar. Jadi produk halal ini memang sekarang sedang digaungkan, makanya dibuatkan program oleh Kemenak Pusat untuk merangkul UMKM yang itu tadi kata Mbak Aim kalau di daerah-daerah atau di desa itu males ngurus ya. Iya, sampai saya pernah dapat penolakan itu, buat apa sertifikat halal? Padahal ini saya sudah tawarkan gratis dan saya yang membantu pelaku usaha tersebut menyiapkan persyaratannya, itu masih aja ditolak dengan buat apa mendapatkan sertifikat halal, sedangkan saya sudah bisa menjualnya. Tanpa ada ini ya. Tanpa ada. Kita belum tahu kalau dengan adanya sertifikat halal bisa lebih luas lagi. Iya. Jadi prosesnya seperti apa sih itu?
Nah, prosesnya itu pelaku usaha membuat akun pelaku usaha tersebut, Mas. Setelah Mhm. itu, kita mencantumkan NIP kita, terus kita mencantumkan profil dari pelaku usaha tersebut. Nah, setelah Mhm. itu kita cari pendamping PPh-nya, itu bisa bisa kita pilih, Mas, melalui satu kabupaten atau satu provinsi itu bisa kita pilih pendampingnya. Kebetulan saya dari Kecamatan W5. Terus pendamping lembaganya Lembaga Pemuda Ansor. Nah, dari Mhm. situ dari situ kita, menyertakan nama produk kita apa, terus bahan-bahannya apa. Nah, dari situ bahan-bahan itu, di akun halal tersebut, akun pelaku usaha, di situ dicantumin seperti nomor sertifikat halal, kemudian dicantumin produsen dari bahan yang kita ambil, terus masa berlakunya. Nah, setelah semua bahan di-input, kemudian produk kita di-input juga, Mas. Setelah di-input, kita milih bahan mana saja. Misalnya ada 10 produk, itu bahannya ada sekitar 12 macam. Itu satu produk memakai bahan apa saja. Nah, di situ dipilih, kemudian diterangkan bagaimana proses pembuatan produk tersebut. Setelah itu, kita mengupload seperti PIRT, apa pendukung-pendukung yang lainnya. Kemudian ada satu lagi yang tidak kalah penting itu SJPH, Surat Jaminan Produk Halal. Nah, Mhm. di situ bahwa dituliskan bahwa pelaku usaha itu menyatakan sendiri bahwa produknya itu halal, benar-benar halal. Jadi sebenarnya nggak ribet ya, Enggak, Mas. dan itu untuk upload-upload apa persyaratan segala macam administrasi dibantu oleh Pendamping si PPH, pendamping itu, benar. asal mau aja sebenarnya ya. Asal mau aja, benar. Nah, cuman memang itu memang banyak apa ya, masih banyak yang belum dapat kesadaran itu mungkin ya. Yaitu tadi karena, lah orang nggak pakai logo halal aja sudah bisa Benar. saya pasarkan kan ngapain ribet-ribet ngurus itu. Dan memang kan ya kebanyakan masyarakat kita kan itu malas ribet, Iya. malas ribet. Ada yang berpikiran bahwa ketika kita mendaftarkan sertifikat halal itu nanti takut dikenakan pajak yang besar. Oh iya. Terus nanti takut diminta Mhm. apa-apa gitu, Mas. Iya iya benar juga. Iya iya memang ya itu tadi karena keterbatasan informasi, Iya. terus udah ketakutan duluan atau di dalam bayangannya ketika harus gini-gini, ah ribet, ah males ah gitu kan. Terus Mbak Aim nemu tantangan nggak kemarin itu? Sangat banyak sekali, Mas. Jadi pertama kali saya itu hanya mendampingi satu pelaku usaha. Heeh. Mendampingi satu pelaku usaha, di situ satu pelaku usaha itu memiliki, bermacam-macam produk. Produk. Nah, dari bermacam-macam produk, tantangan saya itu mencari satu-satu bahan yang digunakan, itu nomor sertifikat halalnya berapa, produsennya dari mana, kemudian berlakunya nomor sertifikat itu sampai kapan. Nah, dari situ kemudian ya dari penolakan-penolakan yang lainnya itu tantangannya. Terus, dan kendala akun yang sudah didaftarkan oleh Mhm. pelaku usaha yang lain. Nah, itu kalau nggak ada biaya operasionalnya kemana-mana kan Mbak Aim harus ke sana ke sini pasti keluar bensin. Kok mau sih? Apa Eee, motivasinya apa? Kok mau gitu? Motivasi saya bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Jadi mungkin yang awal awal mula saya hanya melakukan satu pendampingan pelaku Heeh. usaha, kemudian saya berpikir, "Kenapa ilmu yang saya dapatkan tidak bermanfaat untuk orang yang lain?" Mhm. Tidak hanya satu loh, tidak hanya satu pelaku usaha, tetapi untuk banyak orang. Siapa saja yang mau, memiliki sertifikat halal bisa, dibantu dengan ilmu yang saya sudah dapatkan. Nah, luar biasa. Jadi apa ya keikhlasan, pengorbanan, kemudian apa yang telah Mbak Aim keluarkan tenaga, pikiran, materi untuk melaksanakan itu semua terbayarkan kemarin dengan mendapatkan Alhamdulillah. penghargaan dari Kak Kanwil ya. Semua ini di luar ekspektasi saya, Mas. Gimana tuh? Saya tidak sebenarnya ekspektasi saya tidak tidak sampai hanya ini, saya hanya menginginkan pelaku usaha itu bisa, lebih luas lagi pemasaran usaha tersebut Mhm. dan melihat
senyum dari pelaku usaha, mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari sertifikat halal. Tetapi dengan adanya apresiasi dari Kak Kanwil dan Bapak Kepala Kemenak, di sini saya sangat terharu, Mas. Ya. Dan waktu itu kan Mbak Ai masih penyuluh honorer ya? Iya benar. Masih penyuluh honorer yang ya kalau kita bicara nominal materi atau pendapatan mungkin tidak sebanding dengan Iya, apa yang dilakukan, iya, tapi tetap mau melaksanakan itu iya. gitu kan. Dan jadi sekedar informasi Mbak Aim ini dulunya waktu melaksanakan atau waktu masih menjadi pendamping PPH ini masih penyuluh honorer di KUA Kecamatan Kecamatan W5. W5 dan sekarang alhamdulillah sudah diangkat ya menjadi PNS ya CPNS ya. melalui jalur umum ya, Umum. jalur umum Iya, ya. benar. Heeh. Dan mungkin ini hikmahnya, Mas. Nah, mungkin itu Iya, hadiahnya dari Allah itu dari mungkin Allah ya. benar. Jadi keikhlasan Iya, pengorbanan kita dibayarkan dengan diangkatnya Mbak Aya menjadi PNS gitu. iya. Alhamdulillah. Eh kalau masyarakat atau pelaku-pelaku usaha ini ingin mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal sedangkan mereka kan mungkin terbatas pengetahuan. Apa yang harus mereka lakukan pertama kali dan proses kedepannya itu seperti apa sih langkah-langkahnya gitu? Jika pelaku usahanya itu masih awam betul, itu bisa langsung ke KUA, Mas, KUA. kantor KUA. Jadi langkah pertama datang dulu ke KUA nih. Iya, Heeh. meminta bantuan kepada pendamping PPH di KUA setempat. Tetapi Mhm. jika pelaku usahanya sudah melek digital, mungkin Mhm. bisa ke ptspsihalal.go.id. Nanti di situ bisa membuka akun sendiri, kemudian bisa mengupload data sendiri Tadi apa Pak? PTSP halal halal.go.id. itu situs webnya ya? Iya, Oh, jadi bisa mendaftar langsung di situ. iya Heeh, benar. lanjut. Terus, nanti bisa, mengedit sendiri, memasukkan data sendiri. Tetapi kalau memang benar-benar, bongkoan atau lepas tangan itu Mhm. bisa ke kantor KUA, terus menemui pendamping PPH dan minta tolong kepada pendamping PPH di kecamatan setempat. Oh, jadi bisa pasrahin lah ke pendampingnya gitu, dibantu semuanya. Yang penting nanti ketika diminta persyaratan administrasi ini itu disiapkan gitu Iya, ya. betul. Heeh. Mungkin terakhir Mbak Aim ya, harapan kedepannya dengan program ini yang tadi kata Mbak Aim kan masih masih akan berjalan kan, dan tadi ada kabar baik bahwa ini sudah mulai dibuka lagi. Tahap 2. Heeh. Ya. Nah, harapannya untuk pelaku-pelaku usaha khususnya yang ada di Kabupaten Pesawaran, apa sih? Semoga lebih sadar akan pentingnya sertifikat halal dan mendaftarkan, mmm usahanya untuk mendapatkan sertifikat halal. Dan untuk pendamping PPH khususnya Pesawaran, semoga menjadi inspirasi, Mhm. motivasi agar dapat, mensosialisasikan kepada pelaku usaha. Jadi salah satu pelajaran yang bisa saya ambil dari pengalaman Mbak Aim ini ketika kita bekerja jangan mikirin dulu, "Nanti saya dapat apa?" Iya benar, Iya kan? orientasinya diubah, jangan Heeh. melulu tentang uang. Iya, jadi uang itu hanya efek ya, Benar, hanya efek ketika kita sudah bekerja itu ada efek yang lainnya yaitu yang nggak kita duga mendapatkan rezeki yang seperti Mbak Aim iya. dapatkan tadi. Oke, itu mungkin sahabat religi Kabupaten Pesawaran ya, salah satu ASN kita yang alhamdulillah sekarang sudah juga ngantor di kantor Kemenak Pesawaran karena beliau diangkat di tahun ini dan mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua bahwa itu tadi. Jadi poin yang saya ambil ketika kita bekerja melakukan tanggung jawab kita jangan dulu mikirin nanti saya dapat apa gitu, apalagi mikirin uangnya dulu gitu. Nah, dan ini buktinya bahwa ya apa yang dilakukan oleh Mbak Aim ini tanpa diduga mendapatkan berkah atau mendapatkan ganjaran yang luar biasa ya. Iya, Heeh. Oke, cukup. Udah cukup Mbak Aim ya? iya Mas, Ini apa masih ada lagi yang belum tersampaikan? cukup sepertinya Mas. Cukup ya? Oke, cukup. Terima kasih. Kita bertemu lagi di episode yang ke-13 dengan bintang tamu yang mungkin akan membahas tentang hal yang lain lagi. Saya Bagus Setiawan dan Mbak Ai mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.